Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Jadi, teman-teman, ketika Anda melakukan penelitian, biasanya Anda harus mempunyai alat ukur ya untuk menentukan hipotesis penelitian yang nanti akan Anda lakukan. Hipotesis itu dugaan. Berarti Anda harus punya alat ukur yang bisa menjelaskan ya atau memastikan bahwa memang dugaan Anda itu benar atau salah adanya. Nah, kemudian teman-teman, untuk alat ukurnya sendiri itu memang harus dikatakan valid atau reliable. Jadi harus tepat ya, gitu. Contoh seperti kita mau menembak gitu ya. Jadi ketika sasarannya sudah kita dapatkan, maka Anda punya senjata. Kalau kita akan menembak, Anda punya senjata harus punya teleskop supaya di dalam teleskop itu ada tepat sasaran ya, sasaran yang tepat yang bisa kita tuju seperti itu. Nah, kalau dikatakan dengan validitas ya, yang disebut dengan validitas itu adalah ketika dikatakan valid itu adalah ketika Anda punya alat ukur dia cermat, ya. dikatakan cermat untuk melakukan fungsi pengukuran. Kan kita waktu melakukan penelitian ini kan kita mengukur sebenarnya. Nah, contoh Anda ketika mau membuat sebuah penelitian, karena ini Anda masih D3, jadi contoh Anda mau lakukan penelitian atau ingin mengetahui tingkat pengetahuan tentang COVID-19 di desa X contoh. Berarti Anda kan harus membuat instrumen ya, membuat instrumen itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan desa, orang-orang di desa tentang COVID-19. Ataukah gini deh, saya mau lulus dari perkuliahan Anda, contoh di dalam satu mata kuliah, maka Anda harus dikatakan bisa lulus ketika Anda harus mengikuti UTS, UAS, dan di situ ada soal-soalnya. Ya. Soal-soalnya itu sebenarnya adalah instrumen penelitian untuk mengetahui bahwa memang Anda ini layak lulus atau tidak. Gitu. Nah, setiap butir-butir soal yang ada di dalam instrumen itu harus diukur, ya, itu harus diukur. Kemudian karena memang di dalam satu penelitian, contoh yang tadi saya bilang bahwa Anda ingin membuktikan sebuah hipotesis, maka contoh Anda ingin mengetahui tingkat pengetahuan tentang COVID-19 di sebuah desa, maka yang diukurkan sebenarnya bukan Anda sendiri. Masih ada banyak orang di dalam desa itu. Nah, makanya semua orang yang ada di desa itu harus diukur, ya. Berarti instrumen yang Anda pakai itu harus sama dengan instrumen yang orang lain pakai, dan yang Anda pahami harus orang lain pahami. Nah, makanya instrumen itu dia harus bisa digunakan untuk setiap orang, segala macam lini, dengan tingkat pengetahuannya dan macam-macam. Jadi makanya itu yang dinamakan dengan reliable. Ya, reliable itu bisa digunakan berkali-kali untuk siapa saja. Atau contoh Anda reliable itu sama seperti Anda menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer di rumah sakit. Sebelum digunakan itu kan harus tes kalibrasi dulu, supaya siapapun yang mau gunakan kepada pasien siapapun hasilnya tetap sama, ya begitu. Itu yang dinamakan dengan validitas dengan reliabilitas secara
singkat ya. Jadi validitas itu valid, dikatakan valid dan benar, tepat dan cermat gitu ya. Reliable itu bisa digunakan berkali-kali gitu ya, dan hasilnya tetap sama. Nah, teman-teman, kalau kita gali lagi jauh ke dalam itu ya. Jadi ada yang dinamakan, jadi validitas itu ada macam-macam ya. Validitas itu ada macam-macam. Jadi punya instrumen, Anda punya instrumen, kemudian bagaimana sih caranya saya akan melakukan mengetahui bahwa memang penelitian saya, instrumen saya ini benar-benar valid ya. Harus ada orang yang menilai dong, atau ada alat yang menilai ya. Makanya di sini itu disebutkan bahwa memang uji validitas ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah validitas isi ya. Jadi yang dikatakan dengan validitas isi itu secara singkatnya begini. Anda punya kuesioner ya. Anda punya kuesioner, kemudian Anda kasih ya. Anda kasih kepada 3 orang ahli ya. Jadi Anda punya instrumen, kemudian Anda berikan kepada 3 orang ahli ya. 3 orang ahli itu, dan kemudian Anda perbaiki. Jadi kan yang dinamakan dengan instrumen itu ya, kalau seandainya sudah tidak reliable kan harusnya tidak valid pertanyaannya, maka pertanyaan itu harus kita buang gitu kan. Nah, namun di validitas isi ini ketika Anda memberikan kepada 3 ahli, ya sudah, kalau seandainya biasanya mereka akan memberikan keterangan di sebelah bahwa ini ada perbaikan kalimat gitu kan. Perbaikan kalimat supaya nanti kan semua orang yang membaca dia memahami gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa validitas isi ini kita kasih kuesionernya kepada 3 ahli, mereka yang menilai. Jadi menilai itu antara isi penelitian yang akan kita teliti. Contoh pengetahuan berarti pengetahuan tentang COVID-19, maka di dalamnya harus berisi pengetahuan, pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang COVID-19. Nah, kemudian kalimat-kalimatnya, susunan kalimat, tata bahasa itu juga dinilai. Biasanya di dalam validitas isi begitu. Nah, kalau seandainya memang ada yang ditolak, bisa kita perbaiki, atau tata kalimat yang jelek bisa kita perbaiki. Itulah enaknya validitas isi ya. Kemudian yang dinamakan dengan validitas muka atau face validity. Jadi face validity itu sama saja dengan yang tadi saya bilang, bahwa kalau seandainya kita meneliti tentang pengetahuan COVID-19, maka yang dinilai di situ adalah pengetahuan atau materi-materi tentang COVID-19. Begitu ya. Itu yang dinamakan dengan validitas muka begitu. Terus kemudian ada yang di sini tuh ada yang dinamakan dengan validitas ramal atau validitas prediktif. Jadi contohnya gini ya. Mungkin kita harus bisa memprediksi ke depan. Jadi ini memang penelitian yang akan dilakukan secara kohort ya ke depan. Jadi kita harus bisa memprediksi bahwa hipotesis kita ini akan ini atau tidak, akan terbukti atau tidak. Contoh, saya kasih contoh ya. Jadi kita biasanya bilang, mungkin kita bisa berteori gini, ukuran kemampuan matematika harus dapat memprediksi seberapa baik ya seseorang akan berprestasi dalam profesi teknik. Jadi contoh, kita akan meneliti, kita berasumsi bahwa orang matematika itu pasti jago teknik, contoh ya, atau orang IPA itu pasti jago dalam bidang kesehatan ya. Makanya kita itu harus bisa membuat pertanyaan di dalam
jenis pertanyaan kita itu, bahwa memang kita di dalam pertanyaan itu harus ada orang yang kita menganalisis tentang orang yang pintar matematika dan jago teknik. Gitu ya. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan validitas ramal atau validitas prediksi ya, seperti itu. Nah, terus kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan validitas banding ya. Nah, validitas dikatakan dengan validitas banding. Jadi validitas banding ini semuanya itu kita harus menghitung korelasi atau hubungan antara setiap pertanyaan yang ada di dalam isi instrumen. Jadi yang biasanya kita gunakan itu adalah perhitungan SPSS ya, seperti ini. Ujinya dinamakan dengan uji person moment ya, person product moment. Jadi ini biasanya kita gunakan SPSS untuk menghitung bahwa di setiap contoh kayak macam ada 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan gitu, semuanya harus mempunyai hubungan. Kayak macam contoh kita akan meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, maka contoh kita kasihnya ada 20 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu harus mempunyai hubungan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu harus punya hubungan dengan nomor 2 sampai nomor 20. Kalau kita kasih 20 pertanyaan. Jadi itu nanti akan dikirimkan kepada contoh 20 orang. Contoh dalam masyarakat itu ada 200 orang. Maka bisa kita gunakan 20 orang untuk menjadi untuk uji validitas dan reliabilitas. Itu standarnya 10% sih biasanya. Nah, supaya kan contoh kayak macam kita akan memberikan obat. Ya, contoh vaksin lah, vaksin COVID-19 itu mau jual di Indonesia, maka orang Indonesia harus coba dulu. Kalau nggak coba ya mereka nggak akan gunakan. Gitu ya. Kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak ya ditarik. Nah, jadi contoh atau Anda kalau pergi di mall-mall itu kan biasanya lewat di depan toko parfum mereka akan suruh Anda coba dulu. Kalau cocok ya masuk beli, kalau nggak cocok ya udah pergi lagi. Nah, kemudian teman-teman ketika bicara soal uji validitas ini memang dalam tadi saya bilang bahwa 20 pertanyaan itu harus bisa menggambarkan hipotesis yang nanti akan Anda teliti gitu ya. Jadi contoh Anda akan mengetahui tentang pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, maka Anda berikan 20 pertanyaan, sampelnya ada populasinya ada 200 orang, maka Anda gunakan 10%-nya. Ya. 20 orang saja. Anda berikanlah semua pertanyaan Anda itu biarkan mereka yang mengisi. Kemudian nanti kita uji menggunakan validitas banding. Kalau mau pakai SPSS berarti validitas banding. Nah, validitas banding ini biasanya sudah lakukan uji coba dulu, ya. Baru kita hilangkan item-item yang sekiranya tidak valid, itu pertanyaan tidak valid atau tidak berhubungan satu sama lain. Nah, sedangkan validitas isi itu Anda belum turun ke responden, Anda cuma gunakan 3 ahli saja. Kemudian nanti dilihat bahwa kontennya ini sudah cocok dengan pertanyaan tentang pengetahuan COVID-19 atau belum. Ya. Sudah berisi tentang COVID-19 dan apakah pertanyaan-pertanyaan ini mampu untuk menggali pengetahuannya atau tidak. Ya, atau bahasa-bahasanya juga yang tidak baik, yang harus kita perbaiki. Nah, itu yang dinamakan dengan validitas banding menggunakan SPSS person product moment. Nah, nanti di dalam video yang kedua itu sambungannya kita akan menjelaskan ya bagaimana caranya kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan person product moment, gitu ya. Nah, kemudian di dalam uji validitas ini teman-teman harus tahu bahwa jika semua pertanyaannya itu kan harus berkaitan. Kalau di dalam penelitian itu yang dinamakan berkaitan itu jika
nilainya harus kurang dari 0,05 seperti yang tadi yang video sebelumnya saya jelaskan. Dinamakan valid itu di bawah 0,05, di bawah 0,01, di bawah 0,10, tergantung berapa hipotesis yang Anda mau gunakan, ya. Contoh kayak macam saya akan penelitian menggunakan hipotesis 0,01, maka mulai dari instrumennya saya itu validitasnya harus di bawah 0,01. Kalau saya akan meneliti dengan hipotesis dengan ya derajat kesalahannya adalah 0,05, maka saya punya uji validitas juga harus di bawah 0,05 dong. Gitu. Begitupun juga dengan 0,10. Nah, jadi di dalam uji validitas ini memang antara hipotesis ya, perhitungan persentase derajat kesalahan untuk menentukan hipotesis, mulai itu harus didukung dengan instrumen. Jangan sampai nanti lari ke mana-mana, gitu ya. Jadi memang di sini teman-teman harus lihat bahwa nanti kita akan ajarkan bahwa contoh di sini ada 8 pertanyaan. Nanti di sini kita lihat apakah pertanyaan pertama itu dia punya hubungan dengan semua pertanyaan ini atau tidak. Kita lihatnya di mana lihatnya ya? Di hasil signifikansinya. Ya kalau di sini ada tulisannya adalah 0,01 ya berarti memang valid ya. Kemudian 0,01, 0,00, 0,017 gitu ya. 0,00, 0,00. Berarti memang itu rata-ratanya memang sudah pertanyaannya valid. Jadi artinya bahwa yang penting kita lihat bahwa signifikansinya itu memang harus jelas, jangan sampai beda-beda gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada reliabilitas. Tadi saya sudah bilang bahwa untuk reliabilitas itu memang harus bisa digunakan berkali-kali ya, reliabilitas. Jadi mau dengan si A, si B, contoh Anda akan meneliti pengetahuan COVID-19 di masyarakat yang populasinya ada 200 orang, maka instrumen Anda punya yang satu itu harus bisa digunakan untuk semua. Ya, untuk 200 orang tadi. Makanya harus diuji menggunakan uji reliabilitas. Nanti akan kami jelaskan di video selanjutnya tentang uji reliabilitas. Nah, teman-teman di sini ya. Jadi kesimpulannya itu di sini ada yang dinamakan dengan validitas ya, validitas dan reliabilitas. Jadi kan tadi validitas dan reliabilitas berarti harus valid dan reliable ya. Pertanyaannya harus cermat, harus tepat dan reliable itu bisa digunakan pada semua orang ya. Jadi contoh kalau Anda lihat sebaran pertanyaan ini tidak masuk di dalam titik utama, anggap saya titik merah di tengah ini adalah pengetahuannya tentang COVID-19. Namun pertanyaan Anda itu masih ada di area-area hijau dan putih, maka dikatakan itu tidak masuk pada intinya, tidak bisa mencerminkan pengetahuan dan reliabilitas, gitu ya. Tidak cermat dan belum bisa digunakan berkali-kali, gitu ya. Terus kemudian nanti Anda lihat lagi titik-titiknya sudah mulai sebarannya itu sudah masuk di area putih sampai di area putih dekat biru. Ya, itu kan validitasnya rendah, kemudian reliabilitasnya juga rendah. Gitu ya. Jadi pertanyaannya belum terlalu spesifik dan mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin banyak orang yang tidak memahami, jadi makanya tidak valid sama tidak reliable. Nah, kemudian apalagi sudah masuk di area hijau, wah ini rusak. Banyaknya pertanyaan masuk dalam area hijau dan ditambah lagi orang tidak mengerti. Maka ya udah nggak valid, nggak reliable. Orang sudah nggak paham pertanyaannya sudah tidak menggambarkan tentang COVID-19. Ditambah lagi orang nggak mengerti karena kata-katanya sudah terlalu tinggi. Gitu ya. Namun kalau seandainya semuanya itu masuk pada area titik utama merah ya, merah dan hitam. Tadi saya bilang bahwa memang betul-betul bisa menggambarkan pengetahuan tentang COVID-19 dan semua orang itu bisa memahami jenis pertanyaannya, maka dikatakan valid dan reliable. Gitu ya, gampangannya. Nah, pada saat Anda menentukan
reliable ya. Reliable itu biasanya kita gunakan namanya Airtable ya. Airtable ini juga memang bisa digunakan untuk ini item pertanyaan di validitas. Tapi saya tidak merekomendasikan karena Airtable ini lebih baik untuk gunakan reliable untuk uji reliable, untuk mengetahui reliabilitas. Nah, kita gunakan Airtable. Jadi kalau seandainya nanti di SPSS kita sudah menguji ya, mau dikatakan ini reliable, mau dikatakan ini reliable ataukah tidak, maka kita harus melihat pada Airtable. Ya. Melihat pada Airtable, jadi Anda harus tahu di sini bahwa jumlah sampel Anda berapa. Ya. Jumlah sampel Anda berapa, kemudian tingkat kesalahannya berapa. Jadi kalau yang tadi saya bilang bahwa kalau jumlah sampelnya Anda contoh 20 ya, karena populasinya 200, kita rekomendasikan untuk uji validitas dan reliabilitas itu sampelnya ya sudah 20 aja. 10% dari total populasi. Dan kemudian teman-teman Anda harus menentukan bahwa tingkat kesalahannya berapa. Tingkat kesalahannya harus sama seperti dengan hipotesis yang Anda mau tentukan. Ya. Kalau seandainya Anda tadi saya sudah bilang bahwa Anda akan meneliti dengan tingkat kesalahannya 5%, ya otomatis instrumen Anda juga harus kurang dari 5%. Gitu ya. Jadi nanti jumlah sampelnya ini N ya. N ini contoh Anda menggunakannya 20, maka Anda harus turun sampai di 20. Biasanya ada yang merekomendasikan ya udah kurang 2 aja, berarti kalau seandainya di sini ada 20 kita gunakan, terus kemudian kurang 2 gitu. Jadinya di 18 aja N-nya. Tapi sebaiknya tuh kalau N-nya ada 20 ya udah kita gunakannya 20 gitu. Kita lihat bahwa nilainya berapa. Nah, kalau di gambar ini kan kita N-nya itu ada 12. Tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Maka semua pertanyaan hasil nilai uji reliable itu harus lebih dari Airtable atau harus lebih dari 0,576 ya. Artinya bahwa semua orang ya lebih dari setengah dari sampelnya itu dia mampu untuk atau lebih dari 10 orang ya, kalau 20 sampel untuk uji validitas dan reliabilitas, maka lebih dari 10 orang itu dia harus memahami pertanyaan kita. Itu maksudnya. Jadi nanti ataukah kita bisa berasumsi bahwa kalau kita gunakan hipotesis 5%, berarti dari contoh 20 orang ya sekitar ya 18 orang itu bisa memahami pertanyaannya kita. Ya, hanya 2 orang mungkin yang tidak memahami pertanyaan kita. Gitu ya. Nah, kemudian ya udah kita tinggal tentukan nilainya, maka semua nilai reliable-nya itu, nilai R-nya itu yang kita hitung itu harus lebih dari nilai ini. Jadi kayak macam ini batas minimalnya. Kalau kita harusnya dapatnya itu 0,577. Nah, baru dikatakan dengan reliable. Kalau di bawahnya contoh 0,575, oh nggak bisa reliable. Karena ukurannya 12 orang sampelnya, maka nilai hitung bisa digunakan berkali-kali. Pertanyaannya, instrumennya kita itu harus lebih dari 0,576. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa untuk uji validitas dan reliabilitas, kalau kita menggunakan uji validitas banding, ya, uji validitas banding atau kita gunakan SPSS, maka nilai validitasnya itu harus lebih dari 0,05, 0,01, kurang dari 0,05, 0,01 atau 0,1. Jadi tergantung, jadi hasil validitas instrumen harus sama dengan hipotesis yang nanti akan kita gunakan. Nah, terus kemudian teman-teman, kemudian reliabilitas itu harus lebih dari Airtable. Airtable-nya itu harus kita buka. Kan ini hasil SPSS-nya sudah ada, kemudian nanti hasil reliabilitasnya, hasil Airtable-nya sudah ada juga. Kita buka, kita cek pertanyaan mana yang, atau seluruh pertanyaannya bisa kita gunakan atau tidak. Contohnya begitu, ya.
Oke, mungkin dari saya seperti itu, ya. Dari saya seperti itu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan untuk nanti part yang kedua itu adalah menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Saya cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat pagi.